Nah, berikutnya kita langsung masuk nih ke pembahasan yang penting. Yang saya kalau di kelas-kelas hipnosis saya selalu bilang, percuma kalau menguasai teknik tapi nggak memahami filosofi dari hipnosis itu sendiri. Ya, itu istilah saya ya, filosofi. Ya, kalau bicara hipnosis tidak bisa kita lepas dari apa yang disebut sebagai bawah sadar. Setuju ya? Kita kenal konsep yang disebut pikiran bawah sadar. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Saya kurang sreg dengan istilah alam. Ya, banyak yang sampai detik ini masih yang bilang, bahkan cukup umum orang bilang alam bawah sadar, alam bawah sadar, alam bawah sadar. Saya kurang sreg. Kenapa? Kalau bicara alam itu kesannya kita pindah alam. Ya. Kaitannya sama alam gaib, alam barzah, alam apa gitu ya. Jadi itu bikin orang serem, ya. Itu juga yang membuat orang jadinya, nanti nyawanya bisa hilang, ya wajar dia bertanya kayak gitu. Kita istilahin dengan alam gitu ya. Jadi bukan alam, pikiran bawah sadar. Karena istilah aslinya sebenarnya di dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris istilah aslinya saya tuliskan aja di sini ya. Oh, di situ ada ya. Tapi nggak apa-apa. Mind. Jadi ada yang pakai subconscious mind. Belakangnya ada mind. Ya. Jadi bukan alam, pikiran ya. Subconscious mind. Atau ada juga yang bilang unconscious mind. Ini hanya masalah istilah. Walaupun unconscious mind. Walaupun sebenarnya ada para ahli yang mengatakan bahwa subconscious bagian dari unconscious gitu ya. Ini apa segala macam. Kita nggak usah pusing masalah itu ya. Tapi istilah ini harus kita pahami. Bahwa sub di dalam konteks kita bicara hipno dasar seperti ini, istilah subcon sama uncon kita anggaplah sama ya. Nah, kenapa disebut subconscious? Ya. Kalau di bahasa Inggris ada istilah submarine. Tahu submarine ya? Submarine itu kapal selam. Kenapa disebut submarine? Karena dia di bawah permukaan. Jadi kalau ini ada meja, ya, dia di bawah meja. Disebut sub. Kalau ada bab, ada subbab. Jadi dia di bawahnya. Ada atau enggak? Ada, tapi tidak langsung terlihat biasanya. Terselubung atau terkubur atau terlindungi. Jadi disebut sub. Ya, berarti kalau ada conscious mind, kemudian ada istilah subconscious, itu artinya di bawah. Ya, nah ini namanya fenomena gunung es. Ya, tahu gunung es ya? Kalau di daerah tropik mungkin nggak ada gunung es. Tapi kalau di Laut Utara atau di Kutub Selatan itu ada gunung-gunung yang memang mengapung, gunung es yang mengapung. Dan gunung es yang mengapung ini kan mengikuti hukum fisika ya, Archimedes. Biasanya yang muncul di permukaan jauh lebih sedikit daripada yang ada di bawah permukaan. Ya, taruhlah gampangnya 1:9. Nah, fenomena gunung es ini dibawa untuk memodelkan konsep bawah sadar. Ya. Nah, simpelnya, ya, singkat kata, karena saya tidak mau bicara teknis terlalu banyak, intinya begini. Bawah sadar, ya, kenapa digambarkan begitu besar? Karena walaupun dia tidak nampak ya, secara langsung, misalkan, ya, tersembunyi, ya, tapi ada kekuatan yang terpendam atau tersimpan 90% atau 9 kali lipat potensinya dibandingkan pikiran sadar. Ya. Jadi orang sering mengaitkan pikiran sadar ini adalah pikiran-pikiran yang terkait dengan analisa, analisis, analitik, logis, rasional. Tapi bawah sadar ya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak analitis. Tapi kalau saya bilang bukan tidak analitis, dia punya cara menganalisis dengan caranya sendiri. Saya lebih sering mengatakan begini, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita pakai bahasa awam saja. Kita anggaplah bahwa pikiran sadar ini adalah mewakili sosok yang sering kita sebut sebagai pikiran. Sedangkan pikiran bawah sadar
adalah sosok yang sering kita sebut sebagai perasaan. Itu simpelnya aja. Walaupun secara spesifik tidak seperti itu. Kalau kita mau bahas lebih detail ya. Itulah alasan kenapa orang sering begini. Kamu sih mengambil keputusan pakai perasaan. Ya. Bisa keputusan ditentukan oleh perasaan? Bisa. Dan biasanya tidak logis. Nah, itu sebenarnya membuktikan bahwa di dalam diri kita ada sosok bawah sadar. Ya. Ada sosok yang membawa-bawa rasa. Ya. Ada olah pikir, ada olah rasa. Sosok-sosok yang sering menggunakan emosi. Ya. Kalau kita memutuskan sesuatu pakai perasaan itu kan kadang-kadang begini ya. Ada teman saya itu, bukan teman sih, kenalan saya, sudah diselingkuhin, sudah dijahatin, dipukulin, KDRT, tapi nggak bisa pisah sama pasangannya. Setiap kali cerita sama orang ngomongnya cuma begini, udah tinggalkan saja. Dan jawaban dia selalu begini, ya tahu sih, pengennya saya tinggalkan, tapi hati mengatakan lain. Nah, ya, dia tahu apa yang dia harus lakukan, tapi hati mengatakan lain. Ya. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa di dalam diri kita, ya, itu ada sesuatu yang sangat besar, ya, yang bisa mendorong, ngedrive kita untuk melakukan berbegitu banyak hal. Rasa takut muncul dari mana? Bisa dari perasaan, belum tentu dari pikiran. Ya. Kita sudah siap materi, kita sudah punya presentasi yang bagus. Tapi tetap saja kalau yang namanya kita tidak yakin, namanya kita tidak percaya diri, namanya kita takut nanti dibantai misalkan di presentasi itu, ya tetap aja ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan takut. Dan itu bisa mengalahkan logika dan rasio. Betul nggak? Jadi kalau kita walaupun sudah siap, begitu berdiri di depan umum, ya, kita lihat di situ, ada dewan direksi, ada owner di sana. Ini kaki goyang-goyang sendiri loh nanti. Padahal kita nggak ingin seperti itu. Berarti ada sesuatu, ada kekuatan. Makanya saya bilang, ya, percaya atau tidak tentang konsep ini, nyatanya kita sering di-hijack. Nyatanya kita sering disabotase. Siapa yang mensabotase? Sosok gaib, sosok di luar kita? Bukan, diri kita sendiri. Ya. Jadi, kalau kita memang memiliki kekuatan sedemikian rupa, sedemikian besar, nggak ada cara lain. Lebih baik kita akrabin, ya, kita dekati, kita kenali, kemudian kita lakukan sesuatu, kita ajak komunikasi supaya menjadi apa? Menjadi sekutu, menjadi motivator, menjadi pendorong, gitu ya. Bukannya malah menjadi tukang sabotase, gitu ya. Jadi itulah konsep. Ya, kalau belajar hipnosis fundamental di kelas saya jelaskan secara teknis apa ini, tapi nanti kita akan melenceng ke hal-hal yang mungkin jadinya terlalu dalam untuk kita pahami di tahapan seperti ini. Ya, nah intinya begini. Ya, saya ingin menggambarkan bahwa mulai detik ini pahami bahwa diri kita itu tidak satu. Diri kita ini ada dua sosok. Yaitu sosok yang muncul di permukaan, yang sifatnya rasional, logis, kritis, dan sosok, ya, bawah sadar. Ya, yang mungkin tersembunyi, tidak langsung nampak, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, di kelas self hypnosis ini, salah satu tujuan utama kita adalah kita ingin mengenali sosok si bawah sadar ini. Kenapa? Kalau kita tidak mengenali dia, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan dia. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, bagaimana kita mau mengaruhi dia supaya menjadi pendorong kita? Itu kuncinya. Oke?